Oke, sorry. Eh, Terus sampai di rumah nih. Oke, mau masih lanjut tanya jawab dulu Pak Lepi atau lanjut materi? Boleh ini Ko Afi mungkin mau bertanya tadi. Ah, Ko Afi, silakan. Sudah bagus Eh, soalnya. Tunda dulu Oh aja ya, nggak oke. apa-apa Pak. Materi Oke, sinyal Ko Afi juga kurang bagus. Oh, kurang bagus iya. ya. Oke, Pak Anton aja dilaksanakan. ya, oke. Kemarin minggu lalu kita apa tema besarnya adalah apa The Truth of Life ya. Tadi saya sempat ngikutin di YouTube ya, ini Raffi menyebutkan itu ya, The Truth of Life. Jadi kita mau apa namanya belajar kebenaran-kebenaran tentang hidup tadi yang sudah dikatakan Pak Lepri juga bahwa eh, pemahaman kita akan kebenaran itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Setuju nggak teman-teman ya? Jadi jadi kebenaran yang mengubah hidup, yang menggerakkan bagaimana kita hidup itu bukan hanya kebenaran secara teori saja, ya, secara yang diingat saja, tapi yang benar-benar apa merasuk ke jiwa kita gitu. Ya, jadi kadang-kadang begini. Kemarin tadi kan Pak Lepi nyambung apa ateis apa ateis eh, apa teis teoritis ateis praktis ya. Teis teoritis ateis praktis artinya secara teori kita bertuhan, Pak. Kalau ditanya orang Indonesia pada umumnya percaya Tuhan nggak? Percaya, ya. Tapi perilakunya tidak ya mostly tidak menggambarkan itu. Kenapa? Karena mereka namanya percaya hanya di ini ya, di pikiran saja, kan? Di pikiran, di teorinya, ya, ya mungkin juga sebenarnya dalam pemikiran belum tentu yakin juga, belum percaya, tapi karena budaya, lingkungan, ya kan, orang lain beragama masa saya enggak gitu. Nah, itu juga salah satu. Jadi bukan benar-benar dari dalam. Nah, eh, perubahan perilaku orang ya ternyata itu ya eh, kecil dipengaruhi oleh apa yang teori yang dia yakini ya, apa yang dia eh, pikirkan ya. Tapi perilaku kita seperti apa sebenarnya berdasarkan keyakinan yang meresap ke dalam ya sampai ke jiwa. Nah, seringkali orang tidak mengatakan ya saya kalau dibilang misalnya boleh nggak kita menghalalkan segala cara untuk apa bisnis dalam bisnis atau dalam mencapai karir, ya sikut-sikutan gitu ya. Ya pasti orang nggak, saya nggak percaya itu, nggak setuju dengan itu. Ya, itu di mulut, tapi dalam prakteknya dia melakukan itu. Artinya sebenarnya ya the truth-nya, ke, ke, keyakinan kebenaran yang masuk ke dalam jiwanya itu adalah yang sebaliknya, yang tidak dikatakan. Ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan deh apa yang terjadi dalam hidup kita ya, bahwa seringkali apa yang tidak kelihatan itu mempengaruhi hidup kita. Ya, apa yang orang mungkin tidak lihat di kita, ya itu sebenarnya itu yang menyebabkan ya eh, sesuatu yang kenapa kita bergerak ke situ. Jadi kalau ada orang yang apa namanya dia kok rajin ya apa kerja rajin terus sering pelayanan dan seterusnya gitu, kita lihat dari luar tuh wah dia mengasihi Tuhan ya, dia apa ya, eh, melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, tapi belum tentu seperti itu ya, apa yang dilakukan yang digerakkan ya kalau kita telusuri ada hal lain ya, ada hal lain ya. Jadi ini baru-baru saja ini istri saya dapat klien lah ya, klien yang orang yang sangat aktif sekali pelayanan ya, pelayanan di gereja, terus dia juga pelayanan sosial, dia donor darah setiap waktu, rajin gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya, saya ingat sekali dia sering kali kalau ada bencana atau apa dia paling paling duluan tuh ya. Pokoknya eh, rajin sekali ya untuk melayani ya, apalagi kalau di gerejanya itu ada kegiatan pelayanan seperti itu, ada bencana atau apa dia pasti yang pertama gitu. Dan dia juga kemarin sempat mau
dia mendaftarkan diri untuk membangun IKN gitu lah istilahnya ya. Suatu yang eh, ya dia bilang untuk bangsa dan negara lah ya. Nah, jadi kita lihat dari luar ya, ini wah dia sangat sosial banget, pelayan banget ya, membela pekerjaan Tuhan gitu ya. Tapi ternyata ya teman-teman semua ya, setelah ada waktu, ada ya satu peristiwa tertentu, akhirnya dia konseling, ternyata ya dia melakukan itu bu- bukan hanya ditegur, mungkin dia memang orang baik ya, tapi ada hal lain menyebabkan dia ada masalah di rumah tangganya, ya, ada masalah di keluarganya sehingga dia mau lari, melepaskan diri, tidak mau eh, menghindari. Nah, namanya kalau di psikologi itu escape, ya, escape zone. Dia mau masuk ke zona melarikan diri dari realitas yang dihadapi di keluarganya. Ya, nah, setelah kita gali, kita baru tahu, oh, kenapa dia selama ini selalu pengen nggak di rumah gitu, melayani di luar. Ya, bahkan pokoknya kalau ada kegiatan itu, terutama untuk ada bencana atau apa, dia pengen sampai 2 minggu, ya, dia keluar kota dan seterusnya. Nah, itu yang apa real terjadi bahwa eh, jangan kita terjebak kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan kita menipu diri sendiri ya. Apa yang kita perbuat di luar itu tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Nah, sebenarnya eh, apa malam ini saya mau sedikit membagikan ya yang menurut saya kebenaran tentang hidup yang relevan sebenarnya dengan materi-materi sebelumnya ya. Nanti mungkin soal tentang pandangan-pandangan hidup kita bisa bahas ya nanti diskusi eh, minggu depan ya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah kita tahu bahwa apa tujuan eh, apa kita mengikuti Yesus, the ultimate goal-nya apa? Ya, pasti jawabannya udah tahu ya teorinya. Apa? Kita sebenarnya tujuan kita menjadi orang percaya itu apa? Ya, apa kira-kira? Kalimat yang singkat aja. Itu kan sudah topik utama yang kita selalu ini kan. Apa? Kira-kira apa? Kita tuh punya tujuan kemana sih? Gitu. Betul? Menjadi manusia apa? Baru. Manusia baru. Terus yang lebih tinggi lagi, tujuan hidup kita sebenarnya dari pelajaran-pelajaran yang selama Pak Hens itu kan Pak menggambarkan apa yang kita tuju. Nah, ini menjadi Sempurna. sempurna. Jadi itu sinonim ya. Kalau Pak Hens ngomong manusia Allah, menjadi manusia Allah, menjadi manusia sempurna, manusia mencapai kesucian Allah, itu kata berbeda, tapi sebenarnya muaranya sama. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, ya, teman-teman yakin nggak bisa ke situ? Ya, dan apa yang mendasari? Itu kan satu kira-kira itu suatu yang bisa dilakukan atau mustahil dilakukan sebenarnya. Atau kalau kita ngomong sama orang dunia, ada nggak pembicaraan orang di dunia ini ya yang manusia itu bisa sempurna? Ada nggak kira-kira? Ada ajaran atau apa yang di luar sana yang mengatakan bahwa manusia itu harus bisa sempurna gitu? Ada nggak? Tidak ada selain Nah, firman Tuhan, tidak ada. nah. Rata-rata mengatakan apa pada tuh di luar sana tuh? Manusia tidak sempurna dan Mm-mm. manusia tidak mungkin akan menjadi. Iya, manusia itu penuh kesalahan, apa tidak mungkin sempurna gitu kan? Jadi eh, apa namanya ya ya seperti ini. Jadi itu membuka jalan apa ke permisif ya ke tindakan-tindakan yang akhirnya menyimpang dari kehendak Allah gitu kan. Nah, saya sendiri menemukan memang di Alkitab aja ya itu pernyataan atau firman yang mengatakan kebenaran yang mengatakan bahwa proyeksi manusia ya diselamatkan itu untuk menjadi manusia Allah, menjadi manusia sempurna, manusia yang mencapai kesucian Allah. Betul nggak? Ya. Nah, itu suatu yang mustahil lah. Kita karena sebagai orang Kristen mendengar itu, ya mungkin pengkhotbah juga mengatakan mungkin ya kita ya percaya.
ya mengikuti ya ini kan firman Tuhan kita percaya, tapi belum tentu kita bisa sungguh-sungguh menghayatinya. Nah, kendala ya sebenarnya kendala kenapa kita sulit untuk apa menerima fakta atau menerima kebenaran bahwa kita tuh bisa ke arah situ ya. Tentu pengertian sempurna udah dijelasin ya. Mesti ngerti ya, sempurna itu bukan seperti Allah sendiri, seperti Tuhan Yesus ya, enggak, bukan. Mencapai kesempurnaan itu udah dibahas juga ya sama Pak Hins tuh kemarin juga tentang kesempurnaan manusia kan, ya full grown, mencapai kepenuhan, kepenuhan ya. Jadi sesuai dengan yang Tuhan tetapkan ya, nanti ada hubungannya. Jadi artinya setiap manusia itu punya target yang harus dicapai dan berbeda-beda. Ya, jadi Allah menetapkan satu standar untuk setiap manusia, setiap individu. Ya, setiap individu itu unik, berbeda-beda, tapi setiap orang itu punya standar, ya, punya target yang harus dia capai. Kalau dia mencapai itu, berarti dia sudah mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan, gitu, intinya. Ya, nah, eh, salah satu yang sering menghambat, ya, apa, bahwa kita kurang mempercayai itu karena sering melihat diri kita itu penuh kelemahan, penuh apa ya? Kok orang seperti saya bisa mencapai itu? Wah, istilah tidak punya modal yang cukup gitu loh, ya. Saya bukan seperti anak pendeta sana yang tiap apa hari diajarin orang tuanya tentang firman, jadi sehingga dia dikondisikan bisa ikut ikut firman, karena tahu firman diajarin dan seterusnya. Kalau saya dari keluarga broken home mungkin, keluarga miskin, keluarga orang tua juga pengetahuan dan ekonominya terbatas ya, kayaknya sulit untuk apa menjadi sempurna karena itu suatu pencapaian yang hampir yang mustahil buat kita gitu kan. Tapi di firman Tuhan juga bilang bahwa bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Nah, saya ingin membawa perbandingan supaya karena ini kan satu yang spiritual ya, satu yang nggak kelihatan tadi. Kita mau bawa perbandingan perjalanan kita menjadi manusia Allah itu dengan perjalanan ya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya, itu contoh yang eh, bagus sekali untuk kita renungkan dan entah kenapa setiap berapa minggu ini saya merenungkan itu dapat sesuatu yang baru. Jadi betul seperti yang dikatakan Paulus di Korintus kan, surat Korintus bahwa itu pelajaran yang penting ya. Perjalanan iman penting yang kita mesti paham bahwa gambaran bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan, bisa menjadi manusia Allah itu gambaran dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mesir bisa dianggap sebagai tanah perbudakan ya, kegelapan ya. Kegelapan menuju terang gitu. Tanah Kanaan itu terang dia. Nah, itu ada sinonim persamaan yang kita bisa ada bayangan ya secara fisik gitu ya. Secara harafiah kita bisa lihat ya bahwa perjalanan menuju Kanaan itu ya istilahnya buat orang Israel dia nggak kebayang, nggak satu perjalanan mustahil gitu. Keluar dari Mesir ya, keluar dari perbudakan Mesir itu sama seperti keluar dari cengkraman iblis, kegelapan itu mustahil gitu. Hanya tangan Allah yang kuat yang bisa ya menyebabkan itu berhasil ya. Jadi ini perjalanan kemustahilan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Tuhan memberikan misi kepada umatnya itu nggak dengan tangan kosong gitu. Kalau Tuhan memproseskan saya dan saudara menjadi manusia Allah, menjadi manusia sempurna, ya, mencapai kemuliaan Allah, itu harus dipahami bahwa eh, Allah pasti menyediakan yang kita perlukan. Nah, kurangnya perenungan, pemahaman, pendalaman bahwa Allah itu sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, ya kan? Eh, di Efesus di mana itu bahwa Allahku akan memenuhi, ya kan, segala keperluan ya dengan segala hikmat kekayaannya. Jadi
sama seperti bangsa Israel itu diperlengkapi sedemikian rupa oleh Yahweh, ya, diperlengkapi oleh Bapa di surga untuk bisa melakukan perjalanan yang mustahil ke tanah Kanaan, itu eh, Tuhan benar-benar merancang gitu, ya. Kit- Bangsa Israel itu diberi bekal yang di luar nalar gitu, di luar nalar. Bekal yang nggak mungkin lah dia dapat bekal seperti itu, ya. Bekal yang sangat berguna nanti di sepanjang perjalanannya dia. Ada yang tahu nggak? Ini kan udah kitab Perjanjian Lama udah selesai dibaca ya Pak Lepri ya. Ya, udah udah selesai Betul, kan? betul. Luar biasa. Kan kisah tentang eh, bangsa Israel keluar kan udah awal tahun kali ya. Nah, itu apa? Bisa nggak? Nah, ini sekali sekali ingat ya. Mungkin di soal kuis ada tuh kali. Apa yang Tuhan sediakan yang istilahnya Tuhan menyuruh bangsa Israel ke Kanaan itu nggak dengan tangan kosong. Dengan apa? Dengan dia suruh-suruh aja gitu. Enggak, Tuhan itu sangat cermat, teliti dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ah, kira-kira apa? Itu ada di Keluaran tuh pasti ya. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, Eh, nah, ada hukum Taurat yang menuntun oke. mereka. Nah, Lalu kita ngomong secara perjalanan fisik, Pak. fisik. Perjalanan fisik ya. Bangsa Israel kan kalau perjalanan itu kan pasti butuh bekal nggak? Ya kan? Butuh modal, butuh sesuatu yang gitu kan. Kalau mana kan waktu ada di padang gurun ini sebelum dia modal waktu dia mau mulai berjalan mulai mulai keluar. Nah, Tuhan sudah memberikan bekal yang luar biasa gitu. Tuhan membuat hati-hati orang Mesir itu berkemurahan sehingga Nah, memberikan banyak betul sekali. pemberian. Emang itu berarti harus lulus tuh belajar kelurahan. Oke, nah itu yang kita mau bahas ya. Luar biasa Pak Tadus ya. Jadi ini yang kita mau bahas teman-teman ya. Mana tadi ya? Share. Nah, ini dia ya. Kita belajar memahami perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Ini ada hubungannya dengan truth of life karena kita mau belajar satu kebenaran apa? The truth of life-nya. Bahwa hidup itu suatu perjalanan menuju kekekalan. Itu harus dipahami betul. Kan kalau ngomong kayak gitu kelihatan abstrak ya. Apa sih perjalanan kekekalan apa gitu. Nah, kita belajar dari orang Israel, ya. Salah satu hambatan saya ya terutama ya sebelumnya itu untuk bisa menuju perjalanan apa seiring dengan Tuhan Yesus menderita untuk sampai kepada Kanaan surgawi Yerusalem baru itu karena merasa wah kayak tipe kayak saya kok bisa gitu ya apa sih yang Tuhan sudah berikan. Nah kita nanti ada padanannya ya di apa perjanjian lama dan juga ada di perjanjian baru. Ya, di perjanjian lama ini kita lihat bahwa apa Tuhan tuh benar-benar menyiapkan ya luar biasa tadi yang disebutkan Pak Tadus betul sekali ya benar sekali ini tentang harta karun di padang gurun itu satu peristiwa teologis yang penuh makna ya. Nah ini mungkin uh, dibaca nih ya. Oh ini kurang apa Keluaran 12:35 sampai 36. Ada yang bisa baca nggak? Ini kata-kata jadi Pak Tadus mungkin di sini ya maksudnya ya ayat ini kan? Halo? Keluaran pasal 12 ayat 35 Iya, sampai 35. Orang-orang Israel melakukan seperti yang dikatakan Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta pakaian. Ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. dengan demikian mereka merambasi orang Mesir itu. Nah ini teman-teman semua ya saudara semua ini adalah bagian dari rencana Allah dalam membebaskan mereka. Jadi Allah itu begitu teliti, begitu istilahnya Allah itu punya plan, rencana. Ini nih ya.
Ini yang harus kita belajar juga ya. Kalau kita itu mencapai tujuan itu nggak punya rencana, itu benar-benar tidak meniru cara kerja Allah kita. Allah kita yang penuh kuasa aja punya rencana, punya plan, ya, punya apa tahapan-tahapan, nggak bisa langsung dan mendemonstrasikan apa keajaiban tuh lah mukjizat aja itu ada tahapannya, nggak langsung yang paling itu kan, paling hebat itu, yang paling supreme, yang tulah ke-10 itu enggak, ya. Karena Allah sangat menghargai kehendak bebas, ya, terutama kehendak bebas Firaun itu, raja Mesir, raja Mesir itu, untuk memberi kesempatan, ya. Jadi gini harus dipahami teman-teman semua bahwa Allah kita tuh Allah yang punya tatanan, Allah yang menghargai kedaulatan kita karena kita punya kehendak bebas, sehingga Dia mau bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Karena Dia menghargai kehendak bebasnya, maka pasti rencana Allah atas hidup kita itu harus bekerja sama dengan respon kita, gitu. Itu yang saya pahami. Jadi semakin kita cepat meresponi, pasti rencana Allah semakin cepat tercapai. Teman-teman, kalau orang Israel itu benar-benar meresponi 100% ya tentang rencana Allah dalam membebaskan mereka untuk membawa mereka ke tanah Mesir gitu ya. Kira-kira orang Israel itu akan bisa selamat semua nggak sampai tanah Kanaan? Kalau mereka meresponi dengan benar, Bisa. bisa, ya kan? Dan akan bisa selama itu nggak? Istilahnya 40 tahun ya. Padahal kalau kenyataannya itu sebenarnya bisa dilakukan dalam hanya beberapa tahun saja, tapi ini 40 tahun. Ya. Nggak akan selama itu, betul nggak? Ya, nah, tapi karena bangsa Israel itu juga menggambarkan kita punya kehendak bebas yang masih bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga Allah menggunakan padang gurun sebagai proses, ya, memproses itu. Itu nanti paralel sekali. Kita juga punya padang gurun yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan izinkan terjadi, karena nggak mungkin tidak diproses lewat padang gurun, itu tidak mungkin, ya. Proses padang gurun setiap orang tentu beda-beda, tapi pasti ada padang gurunnya, tidak mungkin tidak, ya. Nah, ini yang menarik adalah pertanyaannya, kenapa ya ini Musa eh, menyuruh kan orang bangsa Israel untuk minta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, ya. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Jadi mungkin ini satu peristiwa yang impossible, betul nggak? Selama ini mereka dijajah, istilahnya diperbudak sama Mesir, kok minta barang ke orang Mesir, nggak mungkin sekali kan? Betul nggak? Ya, ada orang yang jadi budak di penjara, itu orang kayak kerja rodi gitu, tiba-tiba disuruh minta hartanya orang yang memperkerjakan dia sebelumnya, kan nggak mungkin sekali, ya. Peristiwa yang mustahil terjadi, gitu. Nah, tapi eh, Tuhan membuat rencana ini. Nah, jadi apa yang didapatkan bangsa Israel saat dia keluar ini baru mau start awal loh, ya, mau start awal gitu ya, mau start awal. Ini mungkin eh, mana ya, gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Ini mana tadi gambar? Saya ada punya gambar. Gambarnya seperti ini, Pak. Nah, ini kan, kelihatan nggak? Belum, Pak, belum. Oh, kelihatan ya. Oh, tuh tadi mana ya? Saya pikir seperti ini nih, bangsa Israel. Oh, mana tadi ya? Loh, kok nggak keluar ya? Coba dulu deh. Oh, Ini share-nya saya Firaun, matiin. Firaunnya di sini Mas Yandri. Hahaha. Nah, gini lah, ya. Ini meminta terus. Nah, ini kan, eh ini peristiwa yang istilahnya itu kira-kira orang Israel itu sangat punya keyakinan nggak bahwa dia tuh bisa melewati perjalanan ini, gitu, ya. Dia diberi harta orang Mesir loh ya, emas perak dan seterusnya.
dengan tanpa usaha yang gimana diberi cuma-cuma gitu, ya. Dan ini harta ini bukannya nggak berguna ya, akan sangat berguna nantinya, baik dalam aspek fisik ya kebutuhan fisik maupun aspek teologisnya, aspek rohaninya gitu. Ya, nanti kita bahas ini. Jadi ini apa ya? Bangsa Israel dikasih modal luar biasa nih dalam ini kan berarti jadi orang kaya baru ya, OKB ini ya. Betul nggak? Emas perak dikasih loh. Ya, orang kaya baru ini orang. Jadi apa kayak kita dikasih kerjaan, dikasih tugas mau ke Surabaya gitu, tapi kita dikasih bekal mobilnya apa semua, wah lengkap gitu. Perbekalan itu lengkap ya. Nah ini saya lihat ini Allah kita luar biasa ya, memberikan ini. Jadi nanti kita bisa paralelkan dengan kita ya. Kalau bangsa Israel diproyeksikan bisa sampai tanah Kanaan ya, dan Tuhan menyediakan begitu modal, ini kan modal yang kelihatan nih, modal harta gitu ya, modal harta apa aset yang kelihatan gitu. Tidak mungkin ya Allah memproyeksikan kita menjadi manusia Allah yang lebih mustahil dari perjalanan dari tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan ya, lebih lebih mustahil menjadi manusia Allah kan dibanding perjalanan fisik ini. Tidak mungkin Allah tidak memberikan modalitas, tidak memberikan sesuatu bekal buat kita. Nggak mungkin. Ini kebenaran yang mesti diresapi. Kalau kita meresapi kebenaran ini, ya pasti tidak ada keminderan. Kita tidak mungkin minder, kita akan percaya diri, kita akan yakin, kita akan punya kekuatan untuk mengarungi, ya, untuk mau jalan di padang gurun. Tahu, orang Israel kira tahu nggak padang gurun itu susah apa enak? Namanya padang gurun, nggak ada padang gurun yang enak ya, betul nggak teman? Tahu deh padang gurun itu susah gitu, tapi dengan rencana apa tindakan Allah seperti ini dia wah dia punya kekuatan, dia punya semangat, dia punya keyakinan ini Allah tuh memenuhi segala yang dibutuhkan gitu. Tapi nanti kita lihat kan Bu, ini yang penting bukan hanya modal yang kelihatan ya, tapi modal yang lain ya, kesiapan hati kan. Ini masalahnya mereka punya modal fisik yang luar biasa, tapi ya ternyata hati mereka masih eh, hati seorang budak ya, yang masih terjerat oleh harta harta orang apa kenyamanan di Mesir. Nah, eh, jadi teman-teman ini yang apa namanya kita mau mana ya lakukan ya. Oh ya lupa. Nah, nah, ini. Tadi kita lanjutkan ya yang ini. Oke. Nah, apa maksud itu? Ya, ada beberapa yang kita bisa pelajari ini ya. Ini apa memberikan modal harta itu bisa juga sebagai penggenapan janji kepada Abraham ya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan dikeluarkan dari perbudakan kekayaan besar. Kejadian 15:13. Harta karun itu adalah pemenuhan janji tersebut. Jadi Allah itu sebenarnya sudah pernah mengatakan bahwa eh, dia pasti akan menopang ya. Ini janji kepada Abraham. Itu juga menunjukkan apa kesetiaan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu eh, pasti pegang janjinya, memelihara umatnya, setia memelihara umatnya walaupun eh, dalam situasi sulit apapun. Ini kita bisa melihat peristiwa apa namanya bangsa Israel keluar dari Mesir itu pemenuhan janjinya di Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan setiap peristiwa itu mengingatkan bahwa Dia Allah yang setia. Ya, nah ini juga soal keadilan juga. Bisa juga ini analisa, salah satu analisa ya, ini bisa diperdebatkan. Tapi harta ini ya eh, yang diberikan itu seperti kompensasi untuk perbudakan. Jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir tanpa bayaran ya. Pemberian harta ini adalah bentuk keadilan Allah mengkompensasi kerja keras mereka.
Ya bahkan bukan tanpa bayaran, tapi kadang malah untuk kebutuhan makan aja dikurangin kan. Waktu zamannya Musa itu, eh, waktu Musa mulai mau memimpin ya diperberat ininya, hukumannya gitu ya. Dikurangin jatah makannya, ya jeraminya itu. Nah, ini apa menunjukkan bahwa Allah itu punya perhitungan gitu. Jadi jangan jangan anggap Allah itu tidak berhitung gitu ya. Barang siapa yang setia, itu pasti Allah memperhitungkan. Ini juga satu sukacita buat kita bahwa mungkin sekarang nggak kelihatan kita setia kita tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Nggak. Ada Allah yang di luar sana yang meliputi seluruh jagat raya ini melihat itu. Dan ada keadilan Tuhan. Jadi pasti satu saat akan dinyatakan. Ini juga bicara apa? Tuhan sebagai Jire Jire ya, menyediakan untuk persiapan masa depan. Jadi ini memberikan sumber daya untuk membangun kehidupan baru di tanah perjanjian. Ya, ini secara fisik. Ini kan dilihat perjalanan bangsa Israel ke tanah kan dengan perjalanan fisik. Ya. Eh, lebih aspek fisiknya lebih banyak gitu. Nah, kita lihat bahwa Allah itu kadang-kadang memberikan apa ya, modal buat kita tuh sesuatu yang mm, kita nggak habis pikir gitu. Oh ternyata bisa ya. Ya kan saya yakin orang Israel tuh nggak kepikir bahwa orang Mesir bisa memberikan dengan sukarela, dengan gampang lah. Mungkin sukarela belum tentu ya, tapi dengan gampang kepada dia gitu. Diminta langsung dikasih gitu, nggak pakai tanya-tanya. Gitu. Ini sangat penting karena untuk membangun peradaban ya, membangun negara baru, bangsa baru, ya tentu pasti perlu sumber daya, perlu modal. Saat itu harta yang bisa dilihat kan emas perak gitu. Karena itu bisa ditukar dengan apapun. Itu harta yang dianggap berharga oleh seluruh bangsa saat itu. Dan mungkin sampai sekarang bahkan kan emas itu kan berharga untuk semua semua orang. Ada nggak yang menganggap emas itu nggak berharga? Emas itu masih berharga dari zaman Mesir sampai sekarang itu berharga sekali. Ya, Tuhan tidak apa namanya tidak melupakan itu. Tuhan setia dan Tuhan tahu. Saya gini, Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan itu intinya di sini. Ngerti sekali. Ya nggak disuruh bangsa Israel tuh udah keluar keluar aja percaya deh yakin deh Allah akan memberikan mukjizat enggak loh ternyata Tuhan itu pakai cara yang alamiah juga yang apa yang standar yang nggak selalu dengan mukjizat gitu loh ya tidak selalu dengan mukjizat ya tapi lebih banyak malah yang alamiah yang melibatkan alamiah itu apa melibatkan respon manusia kehendak bebas manusia itu maksudnya alamiah karena sangat menghargai ya kecuali pada saat-saat tertentu, pada faktor tertentu ya Allah terpaksa memberikan mukjizat, memberikan ya mukjizat seperti yang 10 tulah itu ya karena ya itu yang dibutuhkan saat itu. Kalau nggak ada mukjizat seperti itu ya nggak mungkin. Firaun itu hatinya bisa luluh gitu. Nah, ini juga ternyata ya modalitas yang diberikan apa oleh orang-orang Mesir itu ya, oleh Allah lewat orang-orang Mesir itu ya emas perak dan seterusnya itu bukan untuk dipakai buat mereka sendiri loh, tapi diproyeksikan untuk bisa membangun kemah suci karena eh, kayak tabernakel rumah kemah suci juga butuh perhiasan kan emas perak dan seterusnya ini adalah artinya semua dikembalikan pada Tuhan gitu jadi mereka menerima ya harta itu untuk diproyeksikan dikembalikan kepada Tuhan lagi gitu. Selain memenuhi kebutuhan dia sendiri, ya itu pasti masih berlebih gitu. Yang utama adalah memberikan kepada Allah ya lewat kalau saat itu ya kemah sucinya kan masih berupa fisik, membangun kemah suci ya. Ini memberikan bangsa itu memberikan persembahan dari harta guna memberikan tempat tinggalnya di tengah umatnya. Jadi proyeknya ke sini gitu. Jadi apa yang kita belajar di sini Tuhan memberikan modalitas itu kepada bangsa Israel ya bukan untuk dirinya sendiri tapi dikembalikan untuk
kemuliaan Allah dikembalikan lagi untuk dipersembahkan kepada Allah, ya. Jadi eh, ini juga salah satunya apa bentuk aspek lain adalah ini juga bentuk uji kesetiaan buat bangsa Israel. Kenapa? Eh, Kapan harta itu menjadi ujian iman? Saat saat peristiwa apa? Bahwa akhirnya bangsa Israel dengan kehendak bebasnya menyimpangkan apa yang Tuhan sudah berikan itu. Apa? Peristiwa apa itu? Ya, saat mereka ditinggal oleh Musa dan mereka kehilangan pimpinan, mereka mencari pimpinan baru, mencari Allah baru gitu dengan membuat patung lembu emas. Itu kan pasti butuh emas perak kan? Betul nggak? Jadi apa yang Tuhan sudah berikan, bayangkan itu diberi oleh Tuhan, walaupun tidak langsung dari surga turun ya, tapi lewat bangsa Israel, bangsa Mesir. Tapi itu kan jelas-jelas dari Tuhan, jelas lah ya. Mereka juga tahu ini pasti tangan Tuhan yang melakukan ini. Tapi mereka bi- malah buat untuk patung lembu emas gitu, malah disimpangkan gitu ya. Ya kalau mereka nggak ada emas perak mungkin nggak bisa bikin patung lembu emas gitu. Nah ini yang apa aspek lain bahwa modalitas. Nanti kita bicara modalitas buat perjanjian baru ya. Modalitas kita, ya modalitas bangsa Israel yang Tuhan kasih bekal ya. Bekal itu sekaligus juga menguji respon mereka, respon hati mereka. Ya. Nah, jadi ada fungsi ya modalitas yang atau bekal yang harta tadi yang diberikan oleh eh, bangsa oleh yang diberikan Allah pada bangsa Israel ada nilai praktis dan ada nilai simbolis juga. Ya, karena kalau praktis ya ini kan dibutuhkan untuk perdagangan, ditukar. Selama perjalanan di padang gurun mereka ketemu kebutuhan kan dan mereka bisa menukarkan dengan bangsa sekitarnya gitu. Ya. Kalau dia ada kebutuhan apa, dia orang bangsa semua bangsa saat itu pasti ya percaya dan mengakui bahwa emas perak itu berharga. Jadi bisa ditukar dengan macam-macam hal ya, dengan bahan pangan, pakaian dan seterusnya. Ada nilai praktis dari bekal yang Tuhan berikan. Dan juga simbolisnya dari makna teologis dan makna rohaninya bahwa itu adalah sumber daya yang bisa bangsa Israel pakai untuk memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan melalui pembangunan kemah suci. Ya, jadi eh, apa yang Tuhan sediakan ya buat kita itu mari kita cermati jangan hanya yang kelihatan di luar tapi makna simbolis makna dalamnya ya. Percaya dan kita experience bahwa memang Allah itu Allah yang punya planning dan kalau dia dia sudah memproyeksikan kita menjadi suatu tempat pasti memberikan bekal yang lebih dari cukup lebih dari cukup ya. Nah ini jadi kesimpulannya apa, the promise land ini yang Tuhan kita proyeksikan ya bangsa Israel menuju di sini itu eh, Tuhan nggak main-main artinya Tuhan tuh well prepare gitu ya well prepare sangat apa tuh namanya sangat detail tahu jadi istilahnya tahu apa yang akan kamu hadapi di depan. Betul nggak? Tuhan itu tahu apa yang kita hadapi di depan. Ya, makanya dikasih bekal ini udah dikasih bekal. Tapi masalahnya bangsa Israel eh, sadar nggak bahwa Allah tuh tahu kondisinya, ngerti gitu. Nggak mungkin Allah mencelakakan mereka. Mereka sebenarnya tahu nggak soal itu dan bagaimana prakteknya. Mereka masih suka bersungut-sungut nggak? Ya, Masih. sangat masih. Ya, waktu dimarah nggak ada air gitu kan, komplain gitu. Kamu mau bawa kita kepada guru untuk mati kehausan gitu ya. Ya kan itu sedang mempertanyakan, nih Allah ngerti gak sih bahwa kita tuh butuh air gitu. Kita tuh butuh makanan, kalau nggak masa kita mati. Mau hukum kita gitu.
seakan-akan menganggap bahwa Tuhan tuh nggak tahu apa yang terjadi gitu, ya. Membuat rencana yang nggak tahu nanti resiko-resikonya apa gitu. Nah, di sini kita belajar ya apa namanya satu peristiwa yang apa yang kita bisa cermati gitu, yang kita bisa cermati. Eh, Belajar sesuatu bahwa dari perjalanan bangsa Israel itu penuh makna sekali. Nah, nanti minggu depan kita bahas ya korelasinya dengan kita umat perjanjian baru. Ya, itu apa di ayat-ayat perjanjian baru yang apa sinonim lah dengan ini. Nah, mungkin kita diskusi dulu ya ini soal perjalanan bangsa Israel. Kira-kira teman-teman dapat apa ya? Ini yang saya tadi dapat nih. Eh, Pak, coba Bicara, tadi yang itu yang gambar yang apa itu? Yang permulaan dikasih emas-emas itu? oh, gambar mas tadi. Iya, Oke, sebentar mana ya, mas ya, mas, Mas mas, Yandri mas, mau ambil emasnya. oh, mas ya, mas, tadi mana ya? Pas keluar dari, Oh, kelas 2 Mas ini. Oh, ini saya nggak bisa oh, bukan yang ini ya. Nah, ini ya. iya iya itu. Ah, Oke, sip. Sudah Pak. tutup lagi. Sudah, ya. Oke. Nah, mungkin kita diskusiin mungkin ya. Ini hal yang gampang dicerna ya, tapi kisah yang sederhana hanya 2 ayat ya. Tapi itu maknanya dalam sekali dan saya ya surprise juga gitu bahwa ada pemaknaan seperti itu gitu ya. Jadi ini kan sudah pernah saya bagikan kan ya kisah perjalanan bangsa Israel ya itu sebanding dengan kisah orang Kristen dan orang percaya ya. Tapi setelah dibaca lagi, direnungkan lagi, oh ada hal lain gitu. Apa yang saya mau fokuskan yang kayak mau underline ya garis bawahi bahwa kita harus dapat kebenaran hidup ya. Hidup ada sebuah perjalanan dan dalam perjalanan itu perjalanan bersama Allah itu kita diberi bekal yang cukup luar biasa. Setiap kita itu pasti punya bekal, apapun kondisinya gitu. Ya, seperti bangsa Israel. Ya, nanti minggu depan kita bicara bicara lebih apa namanya, lebih dalam lagi, ya. Praktis. Kita kan ngomong-ngomong praktis ya, eh, yang terjadi atas hidup kita. Oke, saya kembalikan ke Pak Lepi. Iya, silakan Ko Afi atau yang lain kalau ada pertanyaan. Ko Afi tadi ada pertanyaan ya? Ya Pak, kenapa Pak? Ko Afi ada pertanyaan? Eh Justru saya lagi memilih nih Pak. Bentar baru sebentar lagi 5 menit ya. Ntar saya baru bertanya Pak. Mungkin Ya, yang lain boleh silakan Pak. teman-teman yang lain ada nggak? Ya, di sini kita mendapatkan teman-temannya tadi apa ada perbandingan, bukan perbandingan tapi apa? Ada cermin gitu kan. Tadi kan modalitas gitu ya. Iya, Mas Yandri dikasih emas keluar dari Mesir. Silakan Bapak tadi mau bicara. Iya, tadi Pak Anton sampaikan bahwa kalau kita tidak mengerti rencana perancangan Tuhan ini, maka perjalanan kita juga akan juga mengalami eh, sulit ya. Jadi hal yang harus yang menjadi korelasi antara keluarnya bangsa Israel dari Mesir dengan perjalanan iman kita saat ini. Nah, pertama kita juga harus sadar bahwa kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan yang menyertai kita dan bertanggung jawab sepenuhnya atas perjalanan iman kita. Jadi perjuangan kita itu bukan karena kalau firman Allah berkata bukan oleh kuat dan gagah,
tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Ya, jadi kalau kita menyadari ini, maka perjalanan iman kita kelihatan secara mata itu mustahil, tetapi harusnya kita bisa lewati dengan sukacita senantiasa. Begitu. Ya, pertama menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yang kedua, jika kita tahu itu, seperti apa kita harusnya, teman-teman. Seperti materi disampaikan tadi, ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, seperti apa kita merespon itu? Seperti bagaimana seharusnya kita dengan bagaimana seharusnya kita bersikap dengan mengetahui bahwa Tuhan tuh punya rencana di dalam hidup saya. Tadi disinggung di materi. Ya, kehendak kita harus seturut dengan kehendak Allah. Iya, meresponi harus ada kerjasama teman-teman. Wah, teman-teman, gurunya yang jawab nih di timur. Teman-teman, kita harus merespon kan? Buktinya apa? Buktinya apa? Akibatnya apa yang terjadi dari materi tadi, teman-teman? Apa yang terjadi tadi? Ketika tidak melakukan poin kedua, pertama kan harus tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yang kedua, kita harus meresponi gitu, seirama dengan rencana Tuhan. Tapi tadi akibatnya apa tadi yang terjadi? Ya, bangsa Israel yang tua-tua tidak masuk ke dalam tanah perjanjian atau tujuan yang Allah maksudkan kepada mereka itu untuk sampai ke dalam tanah perjanjian itu. Mereka mati di mana? Bukan di Soe kan? Di padang gurun. Gitu kan? Iya, biar ketawa dulu, biar agak sedikit ini ya. Teman-teman, ini cerita sudah harus biasa di antara kita ini sebagai anak-anak Tuhan tuh sudah harus encer gitu ya, sudah harus lancar kayak. Jadi yang tua-tua itu di atas 40 tahun nggak masuk kan? Jadi yang di bawah 40 tahun, Kecuali ya, 20 tahun, sorry. 20 kecuali tahun ya? kecuali dua Iya. keluarga ya. Oh iya, iya, iya. Dan 20 tahun ke bawah ya, yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah itu akibat pertama, harus tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Kedua, Tuhan punya rencana. Akhirnya kita harus merespon gitu kan. Dan yang ketiga, apa yang teman-teman bisa dapatkan tadi? Bahwa Tuhan itu kasih modalitas. Kalau bangsa Israel itu dikasih emas, segala sesuatu untuk sampai ke Kanaan. Kalau kita apa, teman-teman, anak muda? Supaya kita bisa, tujuan kita kemana? Kalau tadi kan tanah Kanaan. Kalau kita kemana, teman-teman? Yerusalem baru, Pak. Iya, oke. Lalu apa modalitasnya kita untuk bisa sampai ke sana? Saya sudah sampai menari-nari tangan. Modalitasnya. Bercanda dikit ya, Tante. Kalau Pak Roni kan gitu. Gitu kan, jadi saya transfer dari mentor gitu. Teman-teman, apa dong? Modalitasnya kita apa? Rida apa? Modalitasnya. Modalitas itu apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Roh Kudus. Firman-Nya dan Roh-Nya. Iya, firman dan rohnya. Sekian, Bapak Anton, ada mungkin mau di... Pak Koafi, pertanyaannya gimana? Ya, ini Pak, banyak kan katanya Pak ya perjalanan keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir itu dan menuju Kanaan ini bicara rohani ya Pak katanya. Betul ya Pak ya? Bukan katanya, tapi memang begitu, Pak. Koafi. Oh iya, Iya. iya, iya begitu Pak. Makanya dikatakan perjanjian lama itu cerminan perjanjian baru. Gitu. Dari perjanjian baru, cerminan dari perjanjian baru ya Pak ya? Iya. Betul, betul. Jadi seperti bangsa Mesir keluar dari perbudakan di Mesir,
untuk dibawa Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Demikian kita orang-orang percaya saat ini Tuhan mau kita masuk ke dalam rumah Bapa, kerajaan kekal Bapa di sorga. Gitu, itulah cerminannya dari sana. Kita diperlengkapi dengan apa? Bangsa Mesir diperlengkapi dengan emas perak tadi diberikan kan? Bangsa Israel. Sorry, apa saya ucap tadi ya? Bangsa Israel ya, dikasih emas perak tadi. Nah, kita dikasih apa? Bukan lagi bicara tentang yang lahiria, tapi yang batinia. Ya, apa itu? Holy Spirit dan firman Tuhan. Gitu kan, supaya kita bisa sampai ke sana. Nah, kita ini dikuduskan oleh apa? Oleh firman itu. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Apanya yang dikuduskan? Pikiran dan hati. Nah, itu yang disebut keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, kamu telah mencapai keselamatan jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jiwa harus paideia, harus selaras dengan pikiran perasaan Kristus. Gitu, supaya kita berjalan seperti Yesus. Gitu kan? Tuh, punya pikiran dan perasaan. Nah, itu kalau dibawa ke dalam ayat-ayat tuh turun ke bawah, ayat-ayatnya banyak. Gitu. Pak, boleh tanya nih Pak, Uh, yang tadi ya. kita diskusi ya Pak ya. Jadi kan sebagian besar juga bangsa Israel itu tidak sampai ke tanah perjanjian di Kanaan itu Pak. Nah, kita berbalik lagi ke zaman sekarang. Berarti juga orang-orang percaya itu juga banyak yang tidak masuk ke dalam surga ya Pak ya. Kalau boleh dikatakan begitu ya Pak ya. Ada nggak yang mau jawab, teman-teman? Mas Yandri, silakan. Kalau menurut Mas Yandri gimana? Silakan. Ya, demikian tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang bangsa Israel waktu itu juga dengan kehidupan sekarang. Walaupun kehidupan kita sudah percaya, tetapi jangan sampai ketika dalam perjalanan iman kita jangan sampai stagnan dan tidak stagnan artinya meleset dari apa yang dan sampai kehidupan kita hanya secara rutinitas saja, maka tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel waktu itu juga. Terima kasih. Coba baca Matius 7 ayat 21. Disebutkan apa di sana? Bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk dalam kerajaan surga. Berseru Tuhan, Tuhan. Ya, ada yang hilang itu kok, Aswi. Baca ayatnya. Coba Mas Yan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iya, itu pertama, itu jemaat. Yang kedua, orang yang punya karunia hamba Tuhan. Selanjutnya baca kok, Afi. Ya Pak, apa Pak? Selanjutnya baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya yaitu 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu
kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di situ ada dua kelompok. Pertama yang berseru Tuhan Tuhan, itu jemaat. Yang kedua orang yang melakukan mujizat, hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalian pembuat kejahatan. Ya kan? Jadi jelas kalau tidak melakukan kehendak Bapa tidak bisa masuk surga. Iman tanpa perbuatan mati. Ada mau Sama ditambahkan? satu lagi Pak, Oh, ya. sama satu lagi, sempitlah jalan menuju kekekalan atau apa ya, saya lupa itu Pak. Tapi luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Itu ada tuh Pak, ayat itu. Itu berbicara apa juga Pak itu? Iya, bahwa mengikut Tuhan itu kita harus menyangkal diri. Kenapa? Menyangkal diri itu apa? Kenikmatan-kenikmatan daging ini kan susah disangkal. Buktinya orang kaya tadi kan, muda dan kaya. Iya kan? Ternyata dia sudah melakukan hukum Taurat, jangan membunuh, berzina, hormati orang tua, itu sudah dilakukan. Tapi ternyata hatinya masih terikat di hartanya. Ya kan? Artinya hatinya dia tidak pindahkan ke sorga. Nah, mengikut Yesus itu jalannya sempit. Kita harus menyangkal diri. Yesus bilang, kepada kamu Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Nah, menderita bagi Tuhan itu penyangkalan diri. Memindahkan hati ke sorga. Itu jalan sempit itu maksudnya. Artinya ada standar kemuliaannya. Ada standar yang harus kita hidupi sebagai pengikut Kristus. Apa itu? Ya kebenaran firman-Nya. Ya kita tidak boleh terikat. Lukas 14 ayat 33. Tidak boleh terikat dengan segala sesuatu. Tidak boleh terikat itu ya bisa. Jangan sampai keluarga kita jadi harta, ya pacar kita, suami, istri, atau menjadikan Tuhan nomor 2 dibanding mereka. Ya. Tuhan tidak menjadi yang utama. Terus ada tambahan firman-Nya aja Pak. Sedikit orang yang mendapatkannya tuh Pak. Ada tuh Pak. Kata-kata firman Tuhan itu. Yang tadi kan jalan sempit juga kan. Dan luaslah orang yang menuju kebinasaan, ya kan? Dan sedikit orang yang mendapatkannya tuh Pak. Itu ada tambahan itunya Pak. Nah itu kalau menurut Bapak itu apa tuh Pak pengertiannya itu Pak itu? Ayatnya gimana tuh ayatnya itu ya? Ada Pak, itu berurutan tuh Pak. Itu berurutan Pak. Itu berurutan. Oke, mengenai materi malam hari ini kok Afi gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Ya, kalau materi dari malam hari ini memang Pak Anton kan bicara yang tadi saya udah bilang. Jadi Musa membawa itu bangsa Israel keluar dari Mesir itu tidak gampang. Banyak itu tantangan-tantangan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, ya kan Pak? Dan bangsa Israel juga di sini dalam perjalanan itu banyak yang memberontak, ya kan Pak? Tidak menuruti apa yang Allah katakan pada mereka, ya kan Pak? Dan di sini juga banyak penyimpangan dari bangsa Israel sendiri yang tidak percaya kepada Allah yang menyertai mereka, begitu Pak. Nah, makanya tadi saya bilang ini kan perjalanan rohani. Nah, bagaimana dengan konotasi kehidupan orang-orang yang sekarang ini, begitu Pak, yang dalam zaman anugerah dari Tuhan ini, begitu, ya kan? Dan juga saya kan banyak bertanya juga di perjanjian yang banyak bangsa Israel juga yang tidak dapat masuk ke dalam perjanjian itu Pak, tanah perjanjian Kanaan itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang? Justru konotasinya yang berkatnya yang akan masuk tanah perjanjian, ya kan? Begitu. Apakah semua orang percaya itu akan masuk ke surga atau bagaimana? Ya kan? Begitu. Tapi tadi udah dijawab ya, Kofi ya?
Nah, itu yang tadi Bapak sebutkan di Matius 7 ayat 21 sama kelanjutannya tuh. Ya kan Pak? Kalau nggak Ya. salah itu. Kofik Iya. sudah mengerti nggak? Kira-kira. Nah, sama satu lagi tuh Pak yang tadi saya katakan, sempitlah jalan menuju kekekalan dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan sedikit orang yang mendapatkannya, yang bisa memasukinya. Itu ada firman Tuhannya tuh Pak, cuman saya lupa di Matius Ya. apa di Lukas itu. Saya lupa. Sedikit orang mendapatkannya, kenapa? Karena sedikit orang yang mau sangkal diri, yang mau benar-benar Oh, hidup seperti Kristus. Iya kan? iya. Betul, betul, betul Terbukti Pak. orang Iya. muda kaya itu kan dia udah bilang kan, dia Iya. udah bilang dia udah lakukan hukum Taurat, ya dilarang membunuh, berzina, hormati orang tua, dia udah lakukan semua. Tapi ternyata Tuhan mendapati ya belum sempurna. Harus jual hartanya. Tuhan tahu bahwa dia udah lakukan itu, tapi hatinya masih terikat dengan hartanya. Karena kita tidak boleh memiliki dua tuan kan? Hanya satu tuan boleh. Kalau dua tuan menjadi apa? Karena Allah kita itu cemburu kan, mencemburui kita dengan sangat kan. Nah, jadi kita tidak boleh mendua hati, ya kan? Nggak boleh ada dua di dalam kita. Nggak boleh harta kita pikir kita pergi gereja kan, kita pikir kita pelayanan, kita udah khotbah, udah pendeta, tapi ternyata tidak demikian. Maksudnya masih terikat dengan hal-hal yang duniawi gitu. Tidak all out buat Tuhan, tidak sepenuhnya buat Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin, Kofi, amin. Ya. Udah, Kofi udah amin. Teman-teman, uh, udah selesai ya, teman-teman? Sudah nggak ada? Ya mungkin tutup aja, tapi nanti minggu depan kita bahas lagi. Justru kita harus perdalam implikasinya buat kehidupan kita, Wafi yang sekarang ya, teman-teman juga ya. Betul, Ini betul Pak. Betul Pak, betul. sejarah, Iya, iya. tapi maksudnya dari sejarah bangsa Israel itu eh, kita bisa ada apa contoh praktis gitu, contoh ya. Dan memang tadi dikatakan Pak Levi juga bahwa bisa dibandingkan bahwa modalitas ya orang tahu bahwa modalitas kita orang percaya kan kalau ada Roh Kudus, ada Firman Tuhan ya itu jelas ya. Tapi kadang-kadang kan kita melihat nggak kelihatan gitu ya. Roh Kudusnya seperti apa? Artinya gini, Tuhan itu bisa memberikan itu tidak terbatas itu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya, yang sebenarnya paling berharga itu ada Roh Kudus dan Firman ya. Tapi buat orang-orang baru ya, orang-orang yang mungkin baru kenal Tuhan ya, bahasa Tuhan itu kadang lebih praktis. Ya, saya masih ingat nih, saya melihat fenomena orang-orang yang baru bertobat itu ya, itu saya mengalami itu minta sesuatu apa aja tuh sering dikabulkan, betul apa enggak? Orang baru nih, ya. Jadi minta yang konyol-konyol kadang-kadang tuh bisa dikabulkan gitu, ya. Karena Tuhan melihat hati dan melihat ya kapasitas, ya, kedewasaannya dia. Oh dia belum dewasa tapi dia memang butuh ya. Tuhan artinya gini, Tuhan itu bukannya pelit atau apa kalau kita memberikan, tapi memang sesuai kebutuhan. Nah itu intinya, ya. Jadi eh, jangan jangan batasi peran Tuhan untuk memberikan modal buat kita dalam mengarungi perjalanan kerohanian. Jangan dibatasi. Kalau kita lihat sekarang ini kita secara harta ekonomi itu di bawah, kekurangan gitu. Itu jangan membatasi bahwa oh berarti Tuhan nggak mungkin kasih lah gitu. Enggak. Itu yakin, percaya dan temukan sendiri bahwa kondisi kamu sekarang ini adalah kondisi yang paling tepat buat kamu bertumbuh. Nah, itu yang penting. Ya. Justru fatal kalau kita jadiin, ya ngeri sih. Memang itu modalitas juga mungkin ya. Ada Hmm. harta tapi ngeri-ngeri sedap kalau kita Ya. jadiin itu sebagai Nah, modalitas. betul. Sering orang dunia kan melihat bahwa kalau hartanya banyak itu modalitas untuk sukses kan, betul nggak? Iya. Iya.
Masalahnya itu seperti di Mazmur 73 ya. Orang tuh lihat cuma di awal gitu. Ibarat nonton film tuh cuma di pembukaan aja tuh. Ko Afi, Pak Tadus, Pak Yanti. Di awal aja, cerita awal. Tapi cerita akhirnya nggak tahu. Film itu pasti ada cerita akhir kan? Bener nggak? Masa film itu cuma 5 menit pertama terus gantung? Itu nggak mungkin kan? Nah, harta yang kita lihat untuk modalitas orang sukses apa mungkin tuh di slide-slide awal, cerita awal ya. Tapi eh, akibat dampak apa segala macam ya kadang orang nggak tahu ya. Jadi kalau kita lihat orang sukses secara materi dan apa, jangan hanya lihat sekarang gitu. Mungkin dia memang layak mendapatkan itu karena perjalanan hidupnya gitu ya. Mungkin juga nggak layak karena dia mendapatkan dengan cara yang haram gitu istilahnya, yang tidak berkenan. Pak, boleh saya tanya Pak, itu kan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan memang Tuhan bermurah hati kepada bangsa Mesir itu untuk memberikan emas perak kepada bangsa Israel yang akan keluar dari Mesir. Tapi kan emas itu kan digunakan salah Pak. Dia kan membuat satu lembu emas kan Pak itu. Ya, itu kan jadi justru dari di slide-nya kan jelas ada tuh bahwa Tuhan tuh memberikan modalitas ke kita itu bukan hanya dipakai buat kita sendiri, tapi itu juga batu ujian gitu. Itu batu ujian juga. Jadi harta kita istilahnya kalau Tuhan percayakan, ya, Iya, harta bisa fisik jadi ya, Pak, betul. Iya, itu iya. batu ujian sebenarnya. Jangan, wah udah enak ya, udah hartanya banyak ya, sangat salah. Banyak orang yang lebih mudah jatuh dalam dosa kalau hartanya banyak, betul nggak? Boleh dibilang orang yang diberkati gitu ya Pak ya? Ya, di konsep berkat di sini kok berkat dunia ya, orang dunia. Artinya Oh dunia. iya iya. Kalau berkat dari orang Alkitab nggak seperti itu. Berkat tadi mungkin Pak Levi bisa bahas tuh. Berkat yang dimaksud di Alkitab tuh bukan soal harta dunia. Itu kata-kata yang indah, apa? Yohanes 10 ayat 10b ya. Iya, Berkat bahwa itu sebenarnya eh, kata bijak ya, wisdom sebenarnya itu. Itu namanya berkat. Ya, tapi kan kita, nah tadi ini kita tuh kayak sekarang ini ya, ada di situasi yang nggak clear gitu ya. Di banyak kita langsung berhadapan dengan masyarakat orang-orang yang punya pandangan hidup yang macam-macam yang 10 hal kemarin itu. Dan kita harus menyadari bahwa kita di situasi yang nggak netral gitu. Jadi kalau kita nggak siap, nggak prepare, nggak sungguh-sungguh, nggak mempersiapkan diri ya akan terbawa gitu intinya. Oke. Oke. Pak, banyak orang eh, kita tutup dulu dalam doa ya, Ya. Ko Afi. Baru nanti kita lanjut diskusi Ko Afi. Oke. Bapak di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami malam hari ini. Kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biarlah firman-Mu malam hari ini menguduskan setiap hati dan pikiran kami, agar di dalam kehidupan kami, kami sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau dalam rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, berkati Pak Anton yang sudah mengajar kami malam hari ini. Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau taruh hikmat-Mu, perkataan-Mu untuk terus mengajar kami dalam discipleship Zoom. Segala usaha bisnisnya Engkau berkati Bapak. Terima kasih di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Amin. amin.